Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita datang untuk beribadah kehadirat Tuhan. Kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita untuk memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pujian ini, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya Yesus Tuhan.
kekuatan kami. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, menjadi kekuatan kami selalu Tuhan. Saat berada dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Bersama dengan Engkau kami tenang ya Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami sangat bersuka cita membawa diri kami ke tempat ini Tuhan. Kami mau melayani-Mu, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang berkuasa atas puji-pujian kami. Engkau Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sepenuhnya Tuhan, Engkau yang seluruhnya Tuhan, mengisi kehidupan kami, mengisi tempat ini Tuhan, dengan kuasa sukacita daripada Engkau. Kami rindu untuk terus ada, kami rindu lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, persiapkan kami untuk memberikan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati kami Tuhan, kami siap, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengganggu, mengacaukan, dan ingin menghalaukan pikiran kami, kami mau satukan hati, kami usir kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dalamnya samudra. Haleluya.
kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan umat-Nya. Di sekeliling kehidupan kita, Tuhan selalu perhatikan kita. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku lihat Tuhan, karena Tuhan pelukku. Bersama Dia ku takkan berat, menghadapi semua musuh. Diri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Haleluya. Siang malam ku lihat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Haleluya. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan dengan yakin. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kau yang selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang selalu setia Tuhan bersama dengan kami. Melewati lembah, melewati padang gurun, melewati kesulitan, Engkau ada bersama kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau akan memulihkan gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Bahwa di saat kita berbeban berat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, di
peduli Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, Di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, biar kami berlari padamu Tuhan. ku berlari padamu. Haleluya. Engkau mengerti Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih buat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. 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 Lawati kami Tuhan, jamah hidup kami. Firman-Mu menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih untuk keberadaan kami. Engkau pelihara kami, Engkau berkemurahan, memberikan pujian, penyembahan kami, tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kami mempercayai Engkau selalu ada, Engkau selalu peduli. Dan kami tahu rancangan-Mu membuat kami indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Kuduskan, layakkan kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Pinjam bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Memberkati pelayan-pelayan, tim pelayanan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Rasa-rasanya ya tentu kita mau terus memuji Tuhan. Kita memahami
keberadaan Tuhan dalam hidup kita, ya, kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Hari ini Minggu tanggal 19 November 2023, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan peduli. Ya, luar biasa. Ya. Dia sangat-sangat peduli kepada umatnya. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bacakan bersama-sama. Dari ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 51 ayat 1 sampai 3. Di atas di sana dikatakan kata-kata penghiburan untuk Sion. Sudah ya? 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu, daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu, daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Ayat mas kita adalah ayat yang ketiga. Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu nyanyian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita tahu di Sion itu ada di dekat ya Yerusalem. Di Sion berbicara juga tentang ya umat, ya, ketebusannya, ya umat Tuhan, ya, dikatakan bahwa Tuhan menghibur ya umatnya, ya, dari segala reruntuhan. Ya, ada masa di mana umat Tuhan membangun bait Allah, di mana juga ya ada di dalam reruntuhan. Dikatakan bahwa Tuhan ya membuat padang gurun seperti taman Eden, ya, tetap ada di padang gurun tapi terasa ya di taman Eden, karena dikatakan Tuhanlah yang penyebabnya, Tuhanlah yang membuat ya padang gurun itu seperti taman Eden, ya, padang belantara seperti taman Tuhan. Saya baca di daerah Arab sana ada namanya Oman. Itu tempat luar biasa, ya. Tempat yang indah walaupun kita terkenal ya padang gurun, ya, manusia dengan teknologi yang canggih membuat ya di bawah irigasi sehingga ya tetap walaupun musim ya panas ya, tetapi ada ya taman-taman yang indah di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, memang
rasa-rasanya kalau apa ya, berada di padang gurun itu tidak enak ya. Kita ini ada ya, walaupun nggak semuanya ya, ada di daerah mana ya, ada beberapa lah tempat ya seperti, tapi ya nggak jauh banget ya, seperti Bromo itu kan ada yang pasir ya, atau di pantai Gunung Kidul itu kan ya seperti itu. Tetapi tentu Bapak Ibu ya, tandus ya, kering ya, banyak binatang buasnya ya, khususnya kalajengking dan lain-lain yang membahayakan ya orang-orang, bukan saja menghadapi situasi di mana mereka kekurangan makan minum, mereka menghadapi tentu banyak bahaya. Bukankah pengalaman dalam hidup kita juga seperti kadang-kadang kita ada di padang gurun ya, kita mengalami kesusahan, kita merasa ada di dalam kesendirian ya, atau juga kita mengalami kekurangan ya, mengalami tantangan demi tantangan. Tetapi luar biasa, kita punya Tuhan seperti pujian kita, kiri kananku ada Tuhan. Kalau kita selalu memandang Tuhan, Tuhan akan menghibur kita ya, karena Dia sanggup ya dengan perbuatannya mengubah padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara seperti taman Tuhan. Sehingga ada satu perubahan terjadi di mana walaupun kita mungkin tidak dilepas namanya di dalam kita perjalanan hidup kita ini, di dalam dunia ini banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi seperti taman Tuhan ya, ada Tuhan yang membuat kita terus di dalam sukacita, penuh nyanyian syukur dan lagu nyaring. Coba kita bandingkan Yesaya pasal yang ke-32 Yesaya 35 saja, ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergilang, mana mungkin. Tetapi kita lihat padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbuah lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai, sorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Coba tadi bandingkan dengan Yesaya 43. Kalau kita baca di atas itu, Allah ada satu-satunya penebus ya. Yang akan menyertai ya, umatnya. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, hanya Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Luar biasa. Di padang gurun ada jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Bukan saja dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, di mana
Tuhan dapat mengubah padang belantara itu menjadi taman, tapi di padang itu ada jalan, di padang itu ada sungai-sungai. Ya, Tuhan dapat mengubah, ya, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat bagaimana umat Tuhan, ya, ketika mereka ada di padang gurun, karena Tuhan ada, kehadirannya lewat tiang api, tiang awan, mereka disertai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan membuat jalan, menunjukkan jalan, saudara-saudaraku. Ya. Di malam hari ada tiang api, di siang hari ada tiang awan. Mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Bukankah juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Firaun, Tuhan membuat jalan di laut, laut kosong, ya, sehingga mereka luput, bahkan musuhnya ditenggelamkan. Itulah pembelaan Tuhan. Ya. Bukankah juga kita melihat ketika mereka ada di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan, diberi makan dari sorga, ya, mana itu, bahkan mereka dapat minum, ya, dari gunung batu, ya. Tuhan selalu, ya, ada menyertai, memberikan penghiburan kepada umatnya. Ya. Bukan saja memberikan penghiburan, dia memberikan pengharapan. Bukankah Yesus katakan juga bahwa dia seperti sau jangkar, ya, pengharapan kita seperti jangkar yang menghubungkan kita dengan sorga. Ya, kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Dalam Ibrani itu kalau coba kita lihat, bukan saja Tuhan dia memperhatikan, memperdulikan kita, ya, menghibur kita, dia juga senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat seperti jangkar dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, menghubungkan sorga. Ya, pengharapan umat Tuhan. Ya, Tuhan sangat peduli karena dia senantiasa menghibur kita, memberikan pengharapan kepada kita karena perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Kalau kita melihat merayakan Natal, kita diingatkan juga yang hadir itu Immanuel. Ya. Dia adalah Allah yang akan menyertai kita. Anak yang lahir itu disebut Immanuel. Dia akan menyertai kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita lihat kepedulian Tuhan kepada umatnya. Ya, dia akan menyertai, dia akan membela, ya, dia akan senantiasa memelihara kita. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dan kalau kita melihat juga bagaimana Tuhan menolong umatnya dalam menghadapi, ya, musuh-musuh, ya, sehingga mereka mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Ya, umat Tuhan ketika masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi juga musuh-musuh yang besar-besar. Tapi, ya, Tuhan menolong mereka.
Tuhan peduli kepada mereka. Saya kembalikan lagi kepada ya di mana peristiwa Natal, ya. Tuhan sudah lama tidak melawat umatnya, ya. Mereka ada di dalam kegelapan, tetapi ya Tuhan mengubah ya ketakutan mereka dengan menjadi sukacita. Lukas pasal yang kedua, kita membaca ayat 8 di mana ada gembala-gembala ya sedang di padang, ya. Keberadaan gembala-gembala ini di padang. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tuhan sangat peduli, ya, juga kepada gembala-gembala yang ada di padang, ya. Dan dikatakan ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tuhan sangat peduli, bukan saja kepada gembala-gembala, kepada seluruh bangsa. Dia akan mengubah, memberikan sukacita, ya, mengubah padang menjadi taman, ya, membuat ada kegirangan, ada sukacita, sehingga kita bisa bersyukur, ya, memuji Tuhan. Karena dikatakan ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi ada kesukaan besar terjadi, bukan saja buat gembala-gembala, tetapi seluruh bangsa. Tuhan peduli kepada seluruh bangsa, ya, untuk memberikan sukacita, membawa satu perubahan. Firman Allah katakan, bukankah juga kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat kita selalu baru, ya, membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, tentu kehidupan kita mengalami perubahan. Karena Allah peduli, Tuhan mau hidup kita berubah, saudara-saudaraku. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita, ya, menjadi, ya, orang-orang yang dirubah, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang disebut sebagai ciptaan baru, berubah. Ya, seperti khotbah saya minggu lalu, kalau kita ada di dalam Tuhan, tentu kita ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan peduli, ya, di dalam kehidupan kita. Dia ingin mengubah hidup kita supaya kita ada selalu di dalam kehendak Tuhan. Ya, kita orang-orang yang dipulihkan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita akan sebentar lagi tanpa terasa 2023 kita akan lewati. Ya, rasanya sebulan itu, ya, sebulan lebih ini udah sebentar saja, saudara-saudara. Ya, walaupun kita akan merayakan Natal nanti tanggal 10, tapi tentu berjalannya waktu begitu cepat, kita juga akan meninggalkan tahun 2023 ini. Tapi apapun yang kita alami, perjalanan hidup kita dari Januari, ya, yang kita sudah jalani ini sampai saat ini, ingatlah firman Tuhan. Tuhan sangat peduli. Dia sanggup dengan perbuatannya mengubah hidup kita. Ya, dia sanggup mengubah kehidupan kita. Coba kita melihat Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11.
ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat, Matius 11 ayat 28, salah saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasangkan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau datang kepada Dia. Serahkan semua beban berat kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, beban kita. Tanggalkan semua, serahkan kepada Tuhan, dan biarlah kita mau tetap percaya ya kepada Tuhan. Ya. Kalau Dia datang, saudara-saudara, melawat umatnya, ya. Setiap kita merayakan Natal, kita ingat Tuhan datang untuk melawat umatnya. Dia peduli buat kita. Sebab itu jangan kita takut. Ya, jangan kita takut, walaupun kita ada di padang, ya, gurun, tapi Tuhan sanggup perbuatannya mengubah seperti di Taman Eden. Mungkin ya kita tidak langsung terbang dari segala permasalahan kita, ya, dari apa yang kita hadapi, tapi kehadiran Tuhan itu Dia memberikan kekuatan. Ya. Kehadiran Tuhan itu memberikan sukacita. Ya. Karena kita memahami Dia ada, ya, membuat kita sukacita. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tentu kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Ya, jadi biarlah pada hari ini kita tetap mempunyai pemahaman bahwa Tuhan sangat-sangat peduli kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu. Di saat ku beban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa
Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Dunia ini seperti padang gurun, saudara. Di dunia ini ada banyak kesusahan. Di dunia ini ada banyak bahaya yang seringkali menyakitkan tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang berletih, yang lelah, yang lesu. Dan ayat berikutnya dikatakan, ku yang kupasang itu enak. Saudara, di saat kita ada di padang gurun menghadapi kesusahan, justru di situ ada ku Tuhan. Apa sih ku itu? Ku itu adalah sebuah batang kayu yang lurus yang diletakkan di punggung kedua binatang. Itu dipasang, saudara. Sepertinya berat. Tetapi dengan ku yang dipasang di punggung kedua binatang itu justru membuat kedua binatang ini bisa bersama-sama menarik beban. Haleluya. Haleluya. Justru dengan ku itu, binatang itu bisa bekerja sama. Saudara, mari buka pikiran kita dan buka hati kita. Mungkin ada ku, mungkin ada beban seperti ada di padang gurun. Tetapi sekarang Tuhan sedang pasang ku itu kepada kita. Ku itu dipasang kepada kita. Dan Tuhan pesan, ku itu enak. Haleluya. Dengan ku ini, ku yang Tuhan pasang dalam setiap kehidupan kita, membuat kita bisa melakukan hal-hal yang berat, menghadapi situasi yang berat, dapat menjalani keadaan yang berat. Haleluya. Kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita bisa berjalan, bisa bekerja, bisa berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan. Segalanya adalah kehendak Tuhan. Jangan berontak, saudara. Saya dan saudara belajar untuk tunduk. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jalani hidup ini. Dan ingat, Tuhan peduli kepada kita. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih terima kasih Amin. Saudara menyembah kepada Tuhan.
saat ini Dia akan sedang mengubahkan setiap kita. Haleluya. Muliakanlah Tuhan. Di situ ada kekuatan. Sembah Tuhan. Di situ ada kemuliaan Tuhan akan turun bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau melihat kepedulian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami berada di padang gurun, ya Tuhan, disitulah kami akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuk yang Engkau pasang dalam kami Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kami. Sehingga kami boleh bersama-sama, boleh bekerja secara bersama-sama, boleh bertanggung jawab untuk membawa beban-beban yang berat itu Tuhan. Dan bersama Engkau kami bisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan Engkau tinggalkan kami. Jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan dengan kekuatan iblis, kekuatan setan. Tarik kami lagi Tuhan untuk ada di dalam jalan-Mu. Kuasai pikiran ini, kuasai hati kami. Kami akan melihat indahnya perbuatan tangan Tuhan yang mengadakan perubahan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang hidup tertekan dilepaskan, diringankan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Haleluya, kain kabung digantikan dengan tari-tarian. Inilah umat-Mu Tuhan dengan segala keadaan yang kami jalani. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Haleluya. Tanamkan firman-Mu dalam kami. Bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Akan membuat jalan baru bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan. Urapan Tuhan ada dalam hamba-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Ya, apa yang kami lakukan ini Tuhan, bila berkenan di hati Tuhan. Dan semua yang dikumpulkan oleh umat-umat Tuhan boleh bermanfaat bagi kelangsungan pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau juga mengurapi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hormat syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau memberi
antara Bapak Ibu, saudara-saudari mau dibantu dalam doa, engkau tetap angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dalammu. Juga yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa engkau sangat-sangat peduli kepada umatmu. Istimewa buat kami yang percaya kepada engkau. Engkau sanggup melakukan, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan segala permohonan mereka, segala kesusahan mereka, segala sakit penyakit mereka, segala kebutuhan. Oh Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa mengubah hidup kami, senantiasa akan mempermuliakan Engkau terus, menyenangkan hati Engkau. Engkau akan membuat kami indah dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan-Mu besar atau kecil yang mereka berikan dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Berikan keamanan. Dan Tuhan senantiasa tolong juga ke depan Tuhan tahun-tahun politik Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjagai kami Tuhan Yesus. Berikanlah damai sejahtera kepada kami. Kami yakin percaya Tuhan telah menentukan orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan. Kami berdoa biarlah orang-orang ini tetap orang-orang yang takut kepada Tuhan, dipenuhi dengan hikmat marifat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati komplek ini, berkati Tuhan daerah kami di mana kami berada, berkati komandan pas-pampres bersama seluruh pasukan pas-pampres dalam menjalankan tugas sama keluarga mereka, berkati mereka semua. Biarlah ke depan segala rencana kami serahkan dalam tangan-Mu. Khususnya untuk perayaan Natal kami tanggal 10 Desember jam 4 sore kami serahkan. Berikan cuaca yang baik dan Tuhan cukupkan semua dana yang kami butuhkan. Tuhan berkati kami bisa mengisi celengan-celengan Natal kami. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan siapkan semua acara kami dan kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Kami menikmati berkat Natal dan kami boleh senantiasa Tuhan diberkati lewat acara kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita kembali. Biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.